kemungkinan diagnosis yang dialami oleh pasien tersebut. Jadi pasien ada seorang bayi ya, bayi laki-laki usia 2 minggu, dibawa ke IGD dengan keluhan kejang berulang, tidak ada demam, kejang terjadi pada seluruh tubuh, setelah kejang anak tidak sadar. Terus pasien itu riwayat lahirnya dia dibantu oleh dukun beranak. Nah ini dia clue banget, biasa banget nih di soal UKBPD. Kemudian bayi tidak pernah dibawa ke puskesmas ataupun bidan. Nah, terus dari pemfisnya kesadaran somnolen, terus juga ubun-ubun besar menonjol, sklera icteric, konjungtiva anemis. Dari labnya terlihat PT dan APTT memanjang. Nah, kira-kira apa nih diagnosis pasiennya? Polling nomor 5. Silakan. Tiga, dua, satu. Polling ya. Nah, benar. Dominan udah menjawab penyakit perdarahan defisiensi vitamin K. Benar ya. Nah, teman-teman ada juga nih yang jawab A dan E. Kita lihat ya pembahasannya. Oke. Nah, jadi ada pasien bayi ya, usia 2 minggu. Jadi dia baru 2 minggu nih. Ada kejang pasiennya. Terus tadi ada riwayat melahirkan di dukun beranak, terus dia ada penurunan kesadaran ya di sini, ubun-ubun besarnya nonjol ya, ada konjungtiva anemis, sklera icteric, dan si labnya ini PT dan APTT memanjang ya. Jadi dia lebih ke arah penyakit perdarahan defisiensi vitamin K. Jadi untuk kelainan perdarahan itu sebenarnya dia ada 3 komponen utama ya. Yaitu apakah gangguan trombosit, gangguan koagulasi, ya lebih kedua sih, gangguan koagulasi sama gangguan trombosit sama gangguan pembuluh darah ya, 3 itu. Nah kalau misalnya ini si PT dan APTT memanjang ini dia lebih mengarahkan berarti ke gangguan koagulasi gitu. Jadi sebenarnya si trombositopenik ini udah bisa kita coret ya. Oke. Nah kalau misalnya hemofili ya kurang ya. Kalau misalnya bayi 2 minggu dan keluhannya kejang nih, klinisnya kurang mengarah ke sini, VWD juga kurang mengarah ke sini, jadi lebih karena defisiensi vitamin K, karena tadi ada riwayat ke dukun beranak, berarti dia belum disuntik vitamin K ya, dan bisa ini kita curiga dia ada perdarahan intrakranial gitu, karena dia ada kejang berulang, ada penurunan kesadaran. Ini khas banget pada bayi-bayi yang tidak disuntik vitamin K, jadi menyebabkan defisiensi vitamin K. Oke, jadi untuk diagnosanya namanya penyakit perdarahan pada neonatus atau hemorrhagic disease of the newborn. Jadi dia itu adalah penyakit pada neonatus yang disebabkan defisiensi vitamin K sementara, menyebabkan manifestasi perdarahan gitu. Nah, jadi fungsi dari fisiologi dari vitamin K ini, dia tujuannya adalah untuk mengaktifasi dari faktor 2, 7, 9, dan 10 untuk diaktifasi supaya fungsional gitu. Jadi kalau misalnya vitamin K ini kurang ataupun tidak ada, itu bisa menyebabkan tidak teraktivasinya faktor-faktor ini dan menyebabkan gangguan koagulasi gitu. Untuk etiologi dan faktor risikonya dibagi 2, ada yang janin, ada yang maternal. Kalau yang janin karena penyimpanan vitamin K yang kurang atau tidak ada bakteri komensal yang mensintesis vitamin K. Contohnya kalau pasiennya prematuritas atau ada NEC ya, necrotizing enterocolitis, biasanya pada pasien bayi prematur juga. Terus fungsi hati yang belum matang, karena si hati ini kan tempat metabolisme vitamin K. Jadi lagi-lagi karena prematur. Dan ini tidak diberikan vitamin K saat lahir. Ini yang sering sekali, faktor risiko yang sering sekali. Terus maternal, kalau dari faktor ibunya, misalnya kekurangan vitamin K dalam serum ibunya. Jadi nutrisi ke bayinya juga kurang. Terus ada pemakaian obat-obat yang mengganggu metabolisme vitamin K selama kehamilan. Contohnya seperti obat-obat anti kejang dan antikoagulan. Untuk klinisnya itu tergantung tempat manifestasi perdarahannya ya. Bisa di GI atau pasiennya ada hekimosis terlihat di kulit, sama yang ini yang sering perdarahan intrakranial. Jadi pasiennya nanti kejang, bayinya kejang, terus juga ada penurunan kesadaran tuh. Dan gejala lain sesuai klasifikasinya ini ya. Jadi ada klasifikasinya itu ada 3, ada yang early, ada yang classical, sama late. Jadi kalau yang early itu dia onsetnya yang 24 jam pertama kehidupan. Faktor risikonya itu biasanya karena faktor maternal ya, ada pemakaian obat antikoagulan ataupun anti kejang saat ibu hamil gitu. Nah, yang sering itu adalah yang
klasifikasi klasikal. Jadi onsetnya itu yang di minggu pertama kehidupan, dan faktor risikonya itu tidak dilakukan pemberian vitamin K pada saat lahir dan prematuritas. Jadi ini yang terjadi pada pasien ini ya, klasikal. Terus ada juga yang late, onsetnya itu yang 3-8 minggu kelahiran, jadi semakin lama onsetnya. Itu biasanya karena faktor risikonya karena pemberian ASI ataupun gangguan fungsi hati pada bayinya. Oke, ini dasar diagnosisnya. Ini nanti terlihat nih, PT dan APTT-nya itu bakal meningkat. Terus nanti faktor-faktor yang harusnya diaktifasi oleh vitamin K ini menurun. Gitu. Tapi si bleeding timing-nya normal-normal aja. Oke, nah ini untuk terapinya ya karena dia defisiensi vitamin K, kita kasih ya terapi vitamin K1. Terus juga bisa dikasih fresh frozen plasma 10 mili ini kalau misalnya udah berat ya, kasusnya udah berat. Terus ini untuk profilaksis pada bayi-bayi yang baru lahir, kita kasih vitamin K dalam 6 jam pertama kehidupan. Kalau misalnya dia berat bayinya lebih dari 1.500, dikasih 1 mili intramuskular. Kalau yang kurang dari 1.500 beratnya kita kasih 0,5 mili gitu. Nah ini ya, untuk diagnosis pasiennya dia penyakit perdarahan defisiensi vitamin K. Oke, kita lanjut. Nomor 6 ya. Jika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, maka kemungkinan hasil yang didapatkan adalah, jadi ada pasien nih, anak laki-laki usia 5 tahun, datang ke IGD dengan keluhan mimisan yang tidak kunjung berhenti sejak 3 jam yang lalu, walaupun dengan penekanan. Udah dilakukan nih pertolongan pertama, pasangan tampon hidung, namun tidak ada perbaikan. Ibu pasien mengatakan anaknya sering kesulitan menghentikan perdarahan jika terjadi trauma. Jadi ada riwayat ya sebelumnya. Setelah perdarahan teratasi, dokter melakukan evaluasi. Hasil HB-nya sekian, trombosit 245.000, jadi ini normal ya. PT normal, APTT normal, tapi BT-nya memanjang, bleeding time-nya memanjang. Nah, clue-nya ini sebenarnya ini ya, di akhir juga. Nah, kira-kira apa nih yang menyebabkan ini patofisiologinya? Oke. Oh, ini tadi belum di-share result ya. Oke, ini ya resultnya tadi. Oke. Nomor 6. Boleh dijawab. Satu, oke, kita end polling ya. Wih, keren banget nih. 50-50 banget ya. Ada yang B, ada yang D. Wah, oke, mantap. Oke, jadi, nah ini pasti agak kebingungan nih, apakah pasiennya ini hemofili atau defisiensi faktor von Willebrand. Jadi sebenarnya jawabannya adalah jeng 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 jeng. Bentar. Jawabannya adalah D, penurunan kadar faktor von Willebrand. Nah, kenapa? Jadi, seperti yang tadi aku bilang, kelainan perdarahan itu dia basically ada 3 gangguan, trombosit, koagulasi, atau pembuluh darah gitu. Ya, yang dua pertama lebih utama sih, antara trombosit atau gangguan koagulasi gitu ya. Kalau pada pasien ini trombositopeni enggak ya, kan dia normal-normal aja tadi jumlah trombosit ya. Terus, nah pada pasien ini kan dia si lab-nya itu PT-APTT-nya normal, tapi BT-nya doang yang memanjang. Kita lihat nih dari tabelnya, BT yang memanjang, PT-APTT normal, itu adalah yang von Willebrand disease. Gitu. Ini yang defisiensi faktor 8, 9, 11 ini hemofili, yang mengindikasikan hemofili. Ini yang defisiensi vitamin K ya. Nah, kalau si hemofili ini dia khasnya adalah APTT-nya memanjang. Gitu. Kalau si von Willebrand disease dia bisa normal atau memanjang. Gitu ya. Oke, jadi von Willebrand disease itu apa? Jadi dia adalah gangguan koagulasi herediter atau diturunkan akibat defisiensi atau disfungsi dari faktor von Willebrand, VWF. Jadi dia itu adalah suatu protein plasma yang memediasi terjadinya adesi platelet pada bagian pembuluh darah yang terikat dan juga mengikat dan menstabilisasi faktor V8 di sirkulasi. Wah, ini panjang banget. Pokoknya lihat aja nih dari gambarnya. Nah, si VWF ini dia membantu adesi dari si faktor 8 ini di endotel. Terus dia juga membantu adesi dari platelet nih ke endotel juga, VWF juga. Di dalam platelet juga dia membantu stabilitas dari platelet itu sendiri. Jadi si faktor-faktor ini penting banget nih untuk
hemostasis gitu. Jadi kalau misalnya defisiensi ini bisa menyebabkan tadi gangguan koagulasi. Ya. Nah, dia tuh ada beberapa tipe, ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Jadi semakin dia tipe ketiga, dia makin tipenya makin naik, itu dia bleedingnya makin parah ya. Bleedingnya makin parah gitu. Oke. Nah, ini untuk klinisnya. Jadi dia biasanya kayak pasien ini ya, recurrent dan prolonged mucosal bleeding, kayak epistaxis, ya, mimisan atau gusi atau di gigi. Kalau pada wanita dia menorrhagia gitu ya. Jadi menstruasinya lama dan banyak. Terus juga bleeding setelah ada prosedur surgical ataupun dental ya. Terus juga ada riwayat keluarga karena ini kan dia diturunkan secara herediter baik itu autosomal dominan ataupun yang resesif. Jadi dia biasanya soalnya ada riwayat keluarga di sini. Terus diagnosisnya ini ya bleeding time-nya memanjang. Jadi ini yang khas ya, bleeding time-nya memanjang. Kalau yang lain dia normal aja. Nah, ini dia PTT-nya bisa naik, bisa normal. Terus plateletnya itu normal-normal aja, karena kan nggak ada kelainan di trombosit di sini. Gitu. Terus nanti untuk diagnosisnya bisa dilakukan ini ya, ristosetin, cofactor assay, dan PWF antigen level. Untuk treatmentnya bisa dikasih DDAVP. Ya, tapi ini nice to know aja ya, kita nggak sampai ke treatment. Jadi yang penting tahu diagnosisnya apa ya. Nah, pasien ini berarti penurunan kadar faktor von Willebrand ya. Kalau yang A tadi dia faktor 11 ini adalah hemofilia tipe C ya. Dia itu termasuk hemofilia yang jarang, perdarahannya juga ringan, jadi underdiagnosed juga. Terus penurunan kadar faktor 8 itu dia hemofilia yang tipe A. Terus yang kalau Christmas factor ini dia nama lain faktor 9 ya. Jadi ini adalah hemofilia tipe B. Terus kalau yang E dia kan trombositnya normal jadi enggak. Ini bisa kita eksklusi. Sebenarnya kalau dari sini kita lihat pilihannya ini semua hemofilia. Jadi kayak nggak mungkin jawabannya hemofilia sih sebenarnya. Jadi lebih ke von Willebrand disease. Gitu.